Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Habibullah Akil Dika Putra. Saya mempunyai NIM 2317120035. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara. Pada rekaman kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Multimedia 1, yaitu penjelasan tentang pembuatan logo. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke proses pembuatan logonya. Pertama saya menggunakan dua aplikasi, yaitu ada Figma dan Canva. Figma ini gunanya untuk membuat logo dan Canva membuat tulisan dari logo tersebut agar lebih dinamis. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Figma. Ketika kita open, maka akan muncul tampilan seperti ini di aplikasi Figma. Di sini kita langsung aja membuat project baru dengan mengklik design file. Ini saya hapus dulu agar bisa buat file baru. Nah, selanjutnya kita akan buat file baru. Kita langsung aja klik di kanan atas ini design file. Selanjutnya kita akan mengimpor foto, mengimpor gambar yang kita telah buat sebagai sketsa. Di sini saya telah membuat sketsa sebagai tugas dari TS saya. Sebentar kita cari dulu logonya. Nah, oke, kita kecilin. Kira-kira seperti ini sketsa dari logo saya. Oke, selanjutnya kita akan menginsert frame. Ini gunanya agar logo kita berada dalam suatu paper. Langsung aja kita tekan elemen di sebelah kursor ini, Agent Tools, lalu Frame. Lalu di sini ukurannya bisa kita sesuaikan. Ini ukurannya tidak selalu terpatok pada ukuran yang kita buat sebelumnya. Di sini juga ada yang namanya template. Jadi itu tersedia di sini. Di design, lalu frame. Di sini ada template yang sudah disediakan. Nah, contohnya saya akan menggunakan ukuran A5 di sini. Nah, selanjutnya untuk pembuatan logo. Sini frame-nya kita kunci dulu agar tidak bergerak, lalu kita visible, bikin kita invisible biar nggak kelihatan. Kita fokus ke pembuatan logonya dulu. Lalu di sini kita bisa zoom ke logo, sketsa logo yang ingin dibuat. Contohnya seperti ini. Ya. Lalu ini jangan lupa kita lock dulu agar pergerakannya tetap. Jadi kita bisa membuat gambar logo ini dengan lebih mudah. Langsung saja kita klik elemen pen di sebelah shape tool, namanya creation tools. Lalu di sini langsung aja kita buat outline dari gambar sketsa yang telah kita buat. Kita mulai dari sini. Di sini kita ikutin aja outline-nya. Oke. Nah, ini kenapa kita bikin seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Sini kita ikutin aja dulu outline dari sketsa yang kita buat. Ini BTW ini zoomnya pakai kontrol, lalu kita bisa klik bagian tengah mouse. Jadi kita tuh bisa zoom in dan zoom out. Jadi tekan kontrol lalu bagian tengah mouse. Nah, di sini kita belum selesai ya. Kita
kita jangan klik down dulu. Down ini ketika outline-nya sudah selesai, tapi ini kita belum selesai. Pertama kita bikin dulu gambar dari sketsanya ini unvisible. Lalu kita buat kita buat ini garis tengahnya 90 derajat. Kenapa gitu? Nanti akan saya jelaskan. 90 derajat, lalu ini kita sambungin lagi. Setelah itu langsung aja kita bikin gambar dari sketsanya ini muncul lagi dengan cara ngetik icon mata ini. Nah, sini kita tekan elemen ini, pen tool namanya. Lalu kita tekan garis yang sudah kita identifikasi sebagai sudut. Pen tool ini gunanya untuk melengkungkan garis yang telah kita buat. Nah, jadi sini kita langsung lengkungkan aja, bikin lengkung. Oke, ini satu. Sini kita buat garis yang bagiannya memang terindikasi lengkung. Ini lalu di sini bagian mata. Oke. Nah, jika ini sudah selesai, kita klik done. Lalu ini bisa kita matikan. Kita bikin unvisible. Lalu kita klik outline yang sudah kita buat, ini namanya vektor ya. Dan sini bisa kita duplikat. Ini termasuk shortcut. Jadi kita tidak perlu susah payah membuat sketsa ini lagi, membuat outline ini lagi menjadi full gitu, kita ikutin outline-nya. Jadi ini termasuk jalan pintas. Ini bisa kita copy, lalu kita paste. Selanjutnya posisinya kita sesuaikan, dan sini kita klik flip horizontal. Nah, lalu di sini kita bisa satukan. Nah, lalu sini kita belum selesai, kita lock dulu dua-duanya. Sebenarnya ya kita ingin menambahkan warna pada outline yang sudah kita buat. Kita langsung bisa klik saja outline-nya, lalu kita klik fill, lalu di sini kita bisa mengatur warna dari outline-nya. Sini contohnya saya akan menggunakan warna hijau, warna kuning keemasan gitulah ya, agak arah helmnya itu lihat seolah-olah seperti emas. Atau ini jika kita ingin menggunakan warna tetap ya, warna tetap, kita juga bisa menggunakan yang namanya itu gradasi. Jadi kita bisa menggunakan warna gradasi. Kita tinggal klik aja di sebelah warna solid ini ada gradasi. Lalu pertama kita akan atur dulu warnanya. Warna emas itu kira-kira seperti ini ya. Lalu kita pergi ke gradasi. Sini kita bisa atur tingkat gradasinya, mau yang kuning lebih dominan atau yang bagian gelapnya lebih dominan gini. Namun saya di sini akan gunakan bagian kuning yang lebih dominan agar emasnya itu kelihatan gitu. Oke. Lalu di bagian yang kanan, sini saya akan menggunakan warna yang gelap. Pertama kita pakai warna yang agak gelap. Nah, warna ini contohnya.
Kenapa warna yang gelap? Karena penggabungan dari kedua warna ini seolah-olah memberikan biasan cahaya. Jadi cahayanya akan muncul dari sini, lalu dia akan memberikan cahaya pada helm pada bagian sisi kiri ini, lalu selanjutnya bayangannya pada sisi kanan, gitu. Oke, lalu ini kita munculin lagi frame-nya. Nah, setelah frame yang muncul, kita atur dulu sisi ini. Lalu vektor 1 dan vektor 2 ini kita bisa bikin jadi satu kesatuan dengan cara kita klik kiri tahan pada semua bagian elemen logo, lalu klik kanan, lalu klik group selection. Nah, ini otomatis jadi kedua vektor itu jadi satu kesatuan, jadi seperti ini ya. Lalu kita atur saja, kita atur posisinya pada frame, contohnya menjadi seperti ini. Nah, kita atur agak ke atas dulu ya, kita atur agak ke atas dulu karena nanti di bawahnya akan ada tulisan yang akan saya buat. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakalan nge-save logo yang telah kita buat dengan cara kita klik ini grup 2 sebagai satu frame, lalu kita lihat bagian kanan di ini yaitu desain. Sini ada export, kita tekan export, lalu kita bisa pilih file ekspornya akan menjadi apa. Di sini saya akan menggunakan format PNG, lalu kita klik export. Kita namain logo, kita save, lalu kita lihat. Nah, di sini logonya sudah tersave ya. Selanjutnya kita akan membuat tulisan dari logo ini dengan cara pertama kita login dulu pada aplikasi Canva. Figma ini sudah bisa kita close. Pada aplikasi Canva ini kira-kira tampilannya akan seperti ini. Tunggu sebentar ya, sedang loading. Oke, kira-kira ketika kita membuka aplikasi Canva, tampilan yang muncul akan seperti ini. Lalu di sini kita bisa buat desain baru dengan cara bisa seperti ini atau juga bisa seperti ini. Nah, sini kita bakal gunain template yang namanya logo. Ukurannya 500 x 500 pixel. Sengaja kita klik. Oke, sini sudah masuk ke bagian workspace. Dan di sini kita akan mengunggah file logo yang sudah kita buat tadi dengan cara kita klik unggahan, lalu unggah file. Kita cari sumber file dari logo yang kita buat tadi, yaitu ini. Tunggu sebentar, sedang loading. Setelah selesai, kita bisa langsung aja ketik, jadi otomatis akan muncul di workspace. Sini bisa kita cut aja, kita cut menjadi kotak gini lah kira-kira ya. Lalu kita bisa perbesar. Ya, kira-kira seperti ini. Dan ini bisa kita kunci. Nah, kita kunci jadi biar pergerakannya tidak kemana-mana, biar dia stay di situ aja. Lalu di sini kita bisa bikin teks dengan kita mengklik
icon teks ini. Di sini Canva sudah menyediakan berbagai macam template teks. Jadi kita tinggal pilih aja. Oke. Tadi sudah saya setting jadi kira-kira menjadi seperti ini. Efek yang saya gunakan hanya gayanya tidak ada. Lalu bentuknya saya gunakan curve dengan min 63. Oke, itu saja mungkin. Selanjutnya kita dapat men-save logo yang telah kita buat dengan cara kita share, lalu kita klik share di kanan atas ini, lalu kita klik unduh. Lalu sini kita bisa memilih format file. Sini saya akan memilih PNG, lalu kita klik unduh. Tunggu sebentar. Di sini kita pilih sumber filenya sebagai tempat yang akan kita gunakan sebagai sumber file. Di sini saya akan pilih sumber file tadi. Di sini kita klik, kita bikin aja judulnya grid. Oke. Setelah pembuatan dari logo ini selesai, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan. Selanjutnya kita masuk pada sesi pembahasan. Jadi pada PPT kali ini atau presentasi kali ini, saya lebih akan menjelaskan dari penjelasan logo, lalu makna-makna yang terkandung di balik logo, lalu apa alasan saya memilih logo tersebut. Next. Jadi ini pertama ada fitur yang dibutuhkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun di sini adalah rangkuman saja dari penjelasan sebelumnya. Yang pertama kita butuh sketsa logo, yang dimana sketsa logo ini akan dapat direalisasikan menjadi sebuah logo melalui dua aplikasi. Yang pertama Figma. Dalam Figma kita menggunakan fitur-fitur seperti pen, vektor, dan frame. Lalu pada aplikasi Canva kita membuat huruf yang berisi fitur-fitur seperti letter huruf, lalu efek curve text. Sini ada penjelasan logo. Yang pertama, elemen utama dari logo terinspirasi dari helm gladiator. Nah, helm ini yang warna emas. Lalu kata grid ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya serakah. Dan logo yang dibuat bertujuan sebagai logo dari perusahaan gym dan martial arts, yaitu gym dan seni bela diri. Perusahaan gym dan seni bela diri, intinya perusahaan yang bekerja di bidang fitness. Itulah. Alasan memilih logo ini. Nah, ini logo ini sebenarnya banyak mengandung makna filosofisnya ya. Pertama ada elemen utamanya, helm. Alasan saya memilih helm sebagai logo utamanya atau elemen utamanya yaitu karena helm ini melambangkan seorang petarung. Kenapa petarung? Karena selama saya hidup, saya sudah mengalami banyak pertarungan dan singkat cerita saya berhasil bertahan hingga sekarang. Jadi karena itulah saya melambangkan seorang petarung dengan helm. Selanjutnya ada elemen grid. Banyak sekali orang mengira grid ini artinya itu mengarah ke sisi negatif, yaitu keserakahan. Namun kata grid pada logo saya kali ini memiliki arti yang sebaliknya, yaitu saya grid, saya serakah akan perkembangan diri saya atau self improvement, di mana ketika saya mengalami banyak pertarungan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana saya mencapai titik terendah di hidup saya menyadari beberapa hal, termasuk saya masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu saya membutuhkan perkembangan dari diri saya atau self improvement, khususnya pada bidang akademik, jasmani, dan rohani. Lalu yang terakhir, kenapa saya mendedikasikan logo ini untuk membuat perusahaan gym, yaitu Passion and Revolution. Pertama saya
saya sangat mementingkan kesehatan nomor satu. Lalu saya juga rutin berolahraga. Lalu saya juga jaga tidur, jaga pola makan, seperti itulah. Sehingga dari habit saya berharap saya akan membawa revolusi pada banyak orang. Revolution, karena orang-orang di zaman sekarang sering anggap remeh tentang kesehatan. Tidak hanya itu, dari segi habit ini juga mengaruhi segi ekonomi, karena sejujurnya fasilitas kesehatan di Indonesia itu masih sangat jarang. Kalaupun ada, pasti itu membutuhkan dana. Jadi ketika saya berhasil membuat suatu perusahaan gym, kalau saya bisa, saya akan menggratiskan dana dari penggunaan gym tersebut agar semua orang dapat berolahraga, dari semua kalangan dapat berolahraga di tempat perusahaan saya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari logo yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.